Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini saudara. Sekarang kita sudah masuk Yosua pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah membaca tentang dua pengintai ya. Dua orang pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengintai diam-diam. Ya, dan akhirnya kita tahu Rahab ya di perempuan sundal diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahkan anugerah oleh Tuhan untuk dia boleh diselamatkan. Dan akhirnya ya kita melihat bahwa Tuhan itu dahsyat ketika dia punya rencana, melihat iman. Tidak ada lain yang menyelamatkan Rahab. Alkitab mencatat karena iman. Maka Rahab perempuan sundal itu diselamatkan. Dia tercatat sebagai salah satu tokoh iman di dalam Alkitab. Sekalipun dia sundal tapi dia rindu bertobat. Dia punya iman kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan selamatkan dia. Ya, dan sekarang kita masuk Yosua pasal yang ketiga, judul perikopnya menyeberangi sungai Yordan. Ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kita melihat di sini saudara luar biasa, tabut perjanjian dipakai sebagai tanda untuk mereka bisa maju masuk ke tanah perjanjian. Tabut perjanjian ini merupakan harta pusaka dari Israel yang paling suci. Ya, sebab tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah yang maha kuasa, ya, tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu adalah berbentuk kotak ya. Ya, berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari emas dan di atasnya ada tutup terdapat 2 kerubim yaitu malaikat yang sangat berhadapan. Dan di dalam tabut itu tersimpan 2 loh batu yaitu 10 perintah Allah yang telah diterima Musa dari Allah ya. 1 buli-buli mana yaitu roti yang secara ajaib dikirim Allah dari langit dalam pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, dan juga ada tongkat Harun di dalamnya yaitu lambang otoritas imam besar. Menurut hukum Allah hanya orang-orang Lewi yang diizinkan memikul tabut ini. Tabut ini dibuat pada waktu yang sama dengan pembuatan kemah suci. Ada di Kejadian 37 di Keluaran 37 ya, kita sudah lihat dulu. Dan ditempatkan di ruang yang paling suci dari tempat ibadah yaitu ruang maha suci. Ini tabut perjanjian saudara. Ya, jadi ini ada 2 malaikat kerubim ya yang menutupi tabut ini dengan sayapnya. Dan di dalam tabut perjanjian ini ya, di dalamnya ini yaitu isinya kalau dibuka begini ya. Tapi ukurannya besar, ini kan kecil ya. Ada 2 loh batu yaitu 10 perintah Allah dan di dalamnya ada tongkat Musa dan juga di situ ya ada tongkat Musa dan ada tadi dikatakan mana ya. Tetapi ini di dalamnya kosong ya, enggak ada apa-apa ya, dan ini dibuat dari emas murni pada zaman itu, tapi ini bukan emas murni saudara ya. Tabut perjanjian itu adalah barang yang paling berharga bagi bangsa Israel karena itu melambangkan kehadiran Tuhan. Di dalam bait suci kita tahu bait suci itu dulu ketika bangsa Israel disuruh membangun kemah pertemuan itu ada dalam bait suci ada ruang ada halaman ya pelataran lalu masuk di ruang kudus, ruang maha kudus. Tabut perjanjian ini tempatnya itu ada di ruang maha suci. Dan tidak boleh sembarang orang memikul tabut itu. Kita ingat kisahnya ketika Daud hendak memindahkan tabut itu. Ya, maka Usa mati ketika Usa memikul tabut itu. Ya, jadi tabut perjanjian bicara tentang kehadiran Tuhan dan itu adalah barang yang sangat berharga, barang pusaka bagi bangsa Israel. Dan tabut itu menjadi tanda atau penuntun bagi mereka. Kalau tabut itu diangkat maka mereka harus berjalan ya mengikutinya. Ya, dan kita melihat ya itu adalah satu tanda kehadiran Tuhan. Bahkan sebelum masuk tanah perjanjian orang-orang Israel itu harus melakukan upacara penyucian.
Upacara ini sering dilakukan sebelum mempersembahkan korban atau seperti dalam kasus ini sebelum menyaksikan suatu perbuatan dahsyat Allah. Hukum Allah menyatakan seseorang bisa menjadi najis karena banyak alasan. Ya, memakan makanan tertentu, melahirkan atau kena darah, atau ya karena penyakit, ya atau dia menyentuh orang mati, ya, dan Allah memakai bermacam-macam tanda lahiriah dari kenajisan ini untuk mengilustrasikan kenajisan batin seseorang sebagai akibat dosa. Upacara penyucian itu menggambarkan pentingnya menghadap hadirat Tuhan itu dengan hati yang kudus, hidup yang kudus seperti orang Israel. Kita juga membutuhkan pengampunan dosa sebelum kita menghampiri Dia. Ya, kenapa kita selalu berkata Tuhan layakkan aku ya untuk menghampirimu. Mungkin ada sebagian pengajaran yang berkata kita nggak usah minta kelayakan, nggak perlu bilang Tuhan layak karena kita sudah dilayakkan. Saudara, setiap hari kita ini buat dosa. Memang kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus, tapi Tuhan menunggu ucapan dari mulut kita. Ya, ucapkan itu setiap kali menghadap Tuhan. Saya ini setiap hari bahkan Tuhan ampuni aku ada dosa dalam pikiran, perkataan, layakkan aku senantiasa boleh kudus dalam hadirat-Mu. Ya, perlu kita ucapkan itu sebagai satu tanda deklarasi atau ucapan mulut kita kepada Tuhan. Ya, pada zaman dulu bangsa Israel itu ya melakukan upacara penyucian dari dosa-dosa kenajisan. Kalau sekarang ini ya mungkin ya dari hidup yang berdosa, hati yang berdosa, kita menghakimi orang dalam hati, kita menuduh orang itu sudah berdosa, kita marah itu sudah berdosa. Jadi sebelum menghadap Tuhan perlu kesucian dan kekudusan. Katakan Tuhan layakkan aku, ampuni. Itu artinya kita menghormati kekudusan Tuhan. Karena ada pengajaran yang berkata nggak usah ngapain perlu berdoa minta melayakkanlah, minta Tuhan kuduskan. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, saudara. Dan kita harus menghormati Tuhan dalam kekudusan. Karena setiap hari kita buat dosa. Karena itu setiap hari juga kita perlu pengampunan Tuhan. Dan pengakuan di mulut itu menyatakan sebuah sikap kita kepada Tuhan yang kita menghormati Tuhan. Tuhan layakkan aku. Karena kadang kita nggak sadar kita buat dosa. Ya, jangan memurahkan darah Yesus. Jangan menganggap sia-sia ya. Oh, kita kan sudah dilayakkan, Yesus sudah mati. Ini kan kayaknya kok kurang ajar ya anak ini ya. Tapi kalau anak itu berbakti, dia akan datang pada orang tuanya dan dia ya berkata, "Mak, Bapak saya minta maaf, mungkin saya ada salah yang saya." Kan orang tua senang juga kalau begitu. Jadi itu adalah satu sikap kerendahan hati kita. Bangsa Israel sebelum melakukan semua ibadah mereka, mereka mengadakan upacara penyucian, yaitu dari dosa-dosa agar mereka kudus di hadapan Tuhan dan tidak ya berdosa. Jadi tabut perjanjian itu berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi katakan ayat 3 tadi, dan memberi perintah kepada bangsa itu, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang oleh suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Ya, panjangnya janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini juga berbicara tentang apa, saudara? Tentang ya dikatakan tabut itu menjadi petunjuk jalan karena di dalamnya ada hukum Taurat, ada 10 perintah Allah. Di dalamnya itu ada 2 loh batu, 10 perintah Allah, tongkat Musa dan juga mana sebagai tanda ya bahwa Tuhan pernah menyertai. Ini dengan kata kiasannya bahwa ya kita ini tidak tahu jalan hidup yang harus kita tempuh. Kenapa kita harus meletakkan firman Tuhan di depan kita ya? Perintah Tuhan di depan kita karena kita nggak tahu jalan hidup kita tuh seperti apa. Bahkan ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, mereka disuruh mengikuti tabut Allah. Ini adalah sebuah gambaran bahwa ya tabut Allah itu, perintah Tuhan itu adalah penuntun langkah hidup kita supaya kita tidak tersesat. Ya, jadi hari ini kita belajar banyak dari tabut perjanjian ini, saudara. Ya, kenapa ini saya letakkan di sini juga ya, saya mengimani saudara bahwa ada hadirat Tuhan di dalam pelayanan di
mesbah doa ini, sehingga saya mendengar banyak sekali kesaksian orang diubahkan lewat mesbah doa. Ya, hidupnya mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan, karakter mereka dikuduskan, mereka bertobat sungguh-sungguh ya. Karena itu sejauh mana engkau menghargai Tuhan, sejauh mana engkau menghargai kekudusan Tuhan, maka sejauh itulah juga engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, ayat 5, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, jadi disuruh menguduskan diri. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika seseorang dipilih Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat namanya, Tuhanlah yang akan membesarkan namanya. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan nama kita, tidak perlu mengangkat-ngangkat diri, tidak perlu ingin terkenal, ingin populer. Sebab ketika Tuhan berkenan dengan hidup kita, maka Tuhanlah yang akan membesarkan nama kita. Demikian dengan Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Ya, kita tidak perlu membesarkan nama kita karena siapakah kita ini, saudara. Ya, biarlah kita mau tetap rendah hati, merasa kita ini bukan siapa-siapa. Namun ketika Tuhan memilih seseorang, dia berkenan atas hidup seseorang, Tuhanlah yang akan meninggikan orang itu, Tuhanlah yang akan membesarkan namanya. Makanya Alkitab berkata, ya, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan, tapi orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Ya, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan sendiri yang akan mengangkat ya nama Yosua menjadi besar di tengah bangsa Israel, supaya semua orang tahu bahwa Tuhan yang dulu menyertai Musa, Tuhan yang sama juga yang menyertai Yosua. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-8, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. 10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Hewi ya, orang Amori, orang Yebus dari depan kamu. Saudara, kita melihat di sini tepat sebelum menyeberang untuk masuk ke tanah perjanjian, Yosua mengumpulkan bangsa itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada sebuah kegembiraan besar karena mereka pasti ingin cepat-cepat berangkat. Tetapi Yosua menyuruh mereka berhenti untuk mendengarkan. Ya, dengar kata Yosua, ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan mereka mendengar apa yang Yosua sampaikan. Dikatakan di sana, Tuhan berfirman, lalu berkatalah Yosua kepada orang, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Ya, lagi dalam hal inilah kata Yosua, engkau akan melihat bahwa Allah yang berkuasa itu ada di tengah-tengah kita, dia menyertai kita. Mengapa Allah mau membantu orang Israel untuk melawan bangsa-bangsa? Ya, dari negeri asal mereka itu, ya, Allah itu lebih dulu sudah menghukum Israel karena ketidaktaatannya. Kemudian ia berpaling kepada bangsa-bangsa selebihnya. Kita lihat dalam Kejadian 15 ya, ayat 16 menyiratkan bahwa bangsa Kanaan itu jahat dan patut dihukum karena dosa-dosa luar biasa yang mereka lakukan. Tapi kita melihat dari sini juga Tuhan itu Tuhan yang gak pandang bulu. Orang Israel pun dihukum kalau berbuat dosa.
Kita ingat satu generasi itu binasa di padang gurun loh saudara. Yang masuk tanah Kanaan itu hanya yang berumur 20 tahun ke atas, ke bawah. Ya berarti kan Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang menghukum orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada zaman itu, bangsa kafir. Tapi orang Israel pun yang mengaku mengenal Allah pun ketika mereka melakukan dosa mereka pun dihukum. Artinya apa saudara? Jangan kita bermain-main dengan keselamatan kita. Jangan terpikir saya kan kenal Tuhan. Saya sudah menerima Yesus, sudah dibaptis. Tapi kalau engkau bermain-main dengan dosa, Tuhan itu tidak pandang bulu. Dia menghukum orang-orang yang hidup dalam dosa. Ya, karena Tuhan itu membenci dosa walaupun dia itu memang mengasihi orang yang berdosa. Jadi Tuhan setelah menghukum bangsa Israel, dia menghukum bangsa-bangsa kafir yang lain yang hidupnya jahat dan tidak menurut pada firman Tuhan. Yang lebih penting ya adalah fakta bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan. Ya, dan mereka itu sudah dikhususkan Tuhan. Tetapi sekalipun begitu kita melihat dosa tetap dosa. Ya, mereka pun dihukum Tuhan ya ketika mereka tidak taat karena Tuhan itu rindu membawa umat yang kudus. Dan mengapa orang-orang itu ya orang Amori, orang Het, orang ya Feris dikatakan di sana dihalau dan dimusnahkan Tuhan supaya bangsa Israel itu masuk ke satu tanah yang benar-benar mereka tanpa terkamiri oleh bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Dikatakan di situ ayat yang ke-11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuklah ke dalam sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan. Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya, jadi Yosua menyampaikan itu. Ya, kamu lihat di sini bahwa Tuhan menyertai engkau. Dulu Musa membelah laut menjadi jalan. Sekarang Yosua ya melakukan satu mujizat. Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa ini karena air sungai Yordan itu berhenti mengalir, ya, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan. Kita lihat di sini, ya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Ya, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi kita melihat di sini saudara ada satu mujizat yang terjadi ya. Di tengah kepemimpinan Yosua, Tuhan mulai membesarkan namanya sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Orang Israel sangat ingin memasuki tanah perjanjian, menaklukkan bangsa-bangsa dan hidup tenang. Tetapi terlebih dulu mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang meluap. Dan Allah memberi mereka instruksi khusus ya. Untuk bisa menyeberang imam-imam harus melangkah masuk ke dalamnya.
ya ke dalam air sungai itu, ya, dan bagaimana seandainya imam-imam ini takut untuk mengambil langkah pertama, ya, maka seringkali Allah tidak memberikan solusi untuk masalah-masalah kita sebab seringkali kita tidak mempercayai Dia. Tapi kita melihat di sini, ya, mereka tuh percaya kepada Tuhan. Imam-imam itu nurut apa perintah Yosua. Dan akhirnya Allah membelah air laut, ya, sungai itu, ya, dan berhenti sehingga orang Israel bisa menyeberang. Allah juga pernah membelah Laut Merah, ya, dan memungkinkan bangsa itu keluar dari Mesir. Dan di sini Allah membelah air sungai Yordan supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi mukjizat ini menunjukkan kepada Israel bahwa Allah itu Allah yang menepati janji-janjinya dan kesetiaannya kepada mereka, ya, membuat seluruh perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu menjadi mungkin. Allah yang menyertai bangsa Israel adalah juga Allah yang menyertai setiap kita, saudara. Karena itu kita gak perlu takut, kita gak perlu bimbang. Ketika Tuhan bersama dengan kita itu cukup menjadi kekuatan buat kita. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut. Dan Tuhan membelah laut itu menjadi jalan. Nah, ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka diperhadapkan dengan sungai. Ya, sungai yang dalam dan tidak ada jembatan. Mereka diperhadapkan lagi dengan air, yaitu sungai. Dan akhirnya Tuhan melakukan mujizat juga sehingga air di sungai menjadi kering. Ya, supaya bangsa Israel itu percaya dan sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang ajaib. Dan orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan pada musim semi, pada waktu air sungai ini meluap. Dan Allah memilih waktu ketika air sungai Yordan itu sedang tinggi-tingginya untuk menunjukkan kuasanya. Membelah air itu supaya seluruh bangsa itu bisa menyeberang pada tanah yang kering. Sebagian orang mengatakan Allah memakai peristiwa alam seperti tanah longsor atau menghentikan aliran sungai Yordan. Ya, sebagian lainnya mengatakan bahwa Allah melakukan ini dengan bertindak langsung. Dengan cara manapun Allah menunjukkan kuasanya, saudara. Ya, dan kita lihat di sini bahwa sesuatu yang secara adikodrati itu terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin, masa air sungai menjadi kering, saudara. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Di dalam hidup ini kita pun mengikut Tuhan, tidak ada yang mustahil. Asal kita mau sungguh-sungguh berserah, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan lanjutkan Yosua pasal yang keempat, judul perikopnya adalah ke-12 batu peringatan. Ayat yang keempat, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang yang seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dan dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, ya, dan Yosua berkata kepada mereka, ya, menyeberanglah dari depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Ya, dikatakan di sana menurut bilangan ya suku orang Israel. Dan kita melihat, saudara, ya, di sana dikatakan supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Kamu harus menjawab, ya, kamu harus katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan, ya, air sungai, dikatakan di sana, katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, dan sebab itu batu-batu ini ia akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan menyuruh, saudara, ya, untuk Yosua memilih satu orang dari satu suku bangsa Israel. Ya, setelah bangsa Israel itu pergi menyeberangi sungai Yordan, mereka ingat ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, pertama kali mereka langsung berhadapan dengan laut, ya.
Dan Musa membelah laut. Ketika sudah mau sampai tanah perjanjian, diperhadapkannya dengan sungai Yosua, ya. Dan Tuhan mengeringkan sungai itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan melaluinya. Tuhan menyuruh Yosua memilih satu orang masing-masing dari satu suku, ya, ketika mereka hendak menyeberang sungai Yordan, mengangkat batu. Selanjutnya apa? Ya, akhirnya Tuhan membawa mereka untuk menaklukkan negeri ini, ya. Allah memimpin mereka untuk terlebih dahulu membangun sebuah tugu peringatan dari 12 batu yang diambil dari sungai oleh 12 orang dari masing-masing suku. Mungkin ini kelihatannya sebagai langkah yang tidak penting, namun ya misi mereka untuk menaklukkan Kanaan, tetapi Allah tidak ingin umatnya ya terjun dalam tugas mereka tanpa persiapan. Maka harus fokus kepada Tuhan dan mengingat siapa yang memimpin mereka. Ya, jadi saudara, kita harus ingat, ya. Pertama kali ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, yang Tuhan suruh bangun adalah ya tugu batu, ya 12 batu. Ya, di situ harus mereka ingat bahwa Tuhan yang menyuruh mereka menyeberang, dan Tuhan sudah membuat ya sungai Yordan menjadi terputus airnya. Agar ya bahkan anak keturunan mereka ingat. Kenapa saudara? Kita juga mengambil satu peristiwa, satu nilai hikmah penting di sini. Tuhan mau apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu kita ceritakan kepada anak cucu kita. Segala kebaikan Tuhan harus kita ceritakan. Menjadi sebuah kesaksian agar anak cucu kita juga itu percaya dan beriman kepada Tuhan, ya. Dikatakan di sana, ya Tuhan bilang nanti kamu harus katakan kepada anak-anakmu bahwa ini adalah peringatan untuk ingat kita pernah menyeberang sungai Yordan dan airnya terputus. Maka orang Israel itu ayat 8 melakukan seperti yang diperintahkan Yosua kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Yosua menurut jumlah suku Israel. Ya, semuanya itu dibawa mereka ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu itu di tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Lalu para imam, ayat yang ke-10, para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah juga tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye dan setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Ya, jadi mereka ini maju untuk berperang menduduki ya negeri tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Ayat yang ke-14, pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di depan seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ingat tadi malam kita sudah baca Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan membesarkan namamu. Biar Tuhan yang membesarkan nama kita, tidak usah kita yang membesarkan. Apalagi kalau ngomong, oh kamu belum tahu siapa saya. Bertobat saudara, ya. Ketika Tuhan yang berkenan dalam hidup kita, Dia membesarkan nama kita, Dia yang mengurapi kita, ya, sehingga kita itu diberi tanggung jawab dan untuk memberikan satu kepercayaan kepada bangsa atau orang-orang yang akan kita layani. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ayat 15 demikian, perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya.
Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ya, kita melihat di sini saudara, orang-orang Israel itu ya menghormati Yosua karena ya perannya sebagai pemimpin ya, dan sama seperti Musa ya, Tuhan juga meneguhkan Yosua dalam kepemimpinannya sehingga dia menerima puji-pujian dari orang Israel dan apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi saudara, kita melihat ya, meskipun pada masa itu memang Israel bukanlah penguasa dunia, tapi reputasi Israel ya, terutama Yosua dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan cara Allah, itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar ya. Bahkan sampai hari ini kita bisa membaca ya bahwa Tuhan sudah membesarkan nama Musa dan juga Yosua. Dan kita lihat di sana ketika para imam itu naik dan menginjakkan kaki mereka di tanah yang kering, maka air itu yang tadinya terputus ya, terpisah, terbelah untuk menjadi jalan bagi mereka, kemudian bersatu kembali dan air itu meluap saudara seperti sedia kala ya. Bangsa itu keluar dari sana dan lalu mereka berkemah di Gilgal. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita. Ya, sehingga saudara, sampai kita dapat menyeberangi, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan ya, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, ingat ketika 2 orang pengintai itu masuk di rumah Rahab, seorang perempuan sundal, dia berkata, bangsa kami ketakutan terhadap engkau, karena mereka sudah mendengar kisah bagaimana Tuhan mengeringkan laut untuk engkau itu dapat berjalan. Dan sekarang Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Saudara, percayalah, saat kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, melakukan kehendak dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena itu mari tetapkan hati kita untuk terus percaya pada Tuhan. Kita akan satukan hati, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan meneguhkan setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau sendiri Allah yang akan membuka jalan. Bahkan tidak ada sungai, tidak ada laut yang tidak sanggup diseberangi bersama dengan Tuhan. Karena itu apapun masalah persoalan kami hari ini, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan Allah kami. Tangan yang kuat yang menyertai kami, agar orang-orang melihat bahwa Tuhanlah yang beserta dengan kami. Karena itu sertai setiap mereka yang ada dalam masalah hari ini Tuhan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Mari letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saudara yang ada dalam masalah-masalah pemulihan keluarga, keterikatan dosa-dosa, berdoa dalam nama Yesus, kami percaya ada kelepasan, ada pemulihan. Terima kasih Bapa, Engkau beserta dengan seluruh anak-anak-Mu yang terus percaya kepadamu, yang rindu punya keturunan Tuhan jawab, yang rindu masalah dalam keluarganya terpecahkan Tuhan juga menjawab, bahkan yang adalah masalah keuangan, hutang piutang Tuhan juga turut bekerja. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.